Halo, permisi, apakah Anda Yan Xiaochen? Ya, itu saya. Jadi Anda yang menelpon saya? Benar, sesuai jadwal sore ini. Ini wawancara untuk perusahaan modal Duohi. Modal Duohi? Apakah Cheng Siwan yang meminta Anda mencari saya? Benar, Tuan Cheng yang merekomendasikan Anda kepada saya. Berdasarkan situasi Anda, kami sudah mengatur wawancara di 3 perusahaan. Yang pertama adalah modal Duohi. 2 perusahaan lainnya masih mempertanyakan keadaan Anda. Jadi saya juga masih menunggu kabar. Baiklah, ikut saya. Silakan lewat sini. Halo, Ini orang yang datang wawancara hari ini. Nyonya Yan Xiaochen. ikut saya. Melewati atasan, langsung menemui desainer. Oke, saya mengerti. Terima kasih. Mari kita mulai. Melihat resume Anda, lulus dari jurusan keuangan Universitas Hua. Benar. Mengapa Anda memilih industri keuangan? Semua orang dari berbagai lapisan masyarakat dan berbagai industri. Semuanya membutuhkan intermediasi keuangan. Baik itu untuk jangka pendek maupun panjang, domestik, atau kebutuhan dana di luar negeri, industri keuangan dapat memenuhi semua kebutuhan itu. Ini membuat investasi dan pengembalian bisa sebanding dengan upaya pribadi. Setelah Anda lulus, tidak langsung masuk ke industri keuangan, melainkan masuk ke perusahaan pakaian. Itu artinya di industri keuangan Anda sama sekali tidak memiliki pengalaman. Jadi menurut Anda, bagaimana Anda bisa memenuhi syarat untuk bekerja di perusahaan kami? Saya memang kekurangan pengalaman kerja. Tapi saya pernah magang di modal Maiji. Saya tahu, pekerjaan nyata jauh lebih rumit dan kaya daripada pengetahuan di buku. Tapi saya punya tanggung jawab, juga kemampuan belajar yang kuat, dan kemampuan beradaptasi, serta saya juga cukup rajin. Dalam pekerjaan magang saya sebelumnya, saya juga berhasil menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Jadi, pengalaman kerja yang saya dapatkan dari situ sangat bermanfaat bagi saya. Mohon perusahaan kami percaya. Pengetahuan yang saya dapatkan di kampus dan pengalaman kerja saya membuat saya yakin bisa memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Jika Anda punya dana 1 miliar, industri mana yang akan Anda investasikan? Jika saya sekarang punya dana 1 miliar, saya akan pilih investasi keuangan internet. Saya tidak ada pertanyaan lain. Xin Li, bagaimana pendapatmu? Saya perhatikan ada satu masalah. Semua nilaimu A+. Tapi kenapa tidak ada gelar sarjana? Saat di kampus, ada satu mata kuliah wajib. Saya menggantikan teman ujian. Baik, wawancara kita hentikan dulu. Silakan tunggu di luar. Terima kasih. Sayang sekali, nilaimu bagus sekali. Kenapa mau menggantikan orang ujian? Ini noda karakter. Jadi, karena satu kesalahan, kita harus menyangkal semuanya. Bagaimana wawancaranya? Sudah selesai? Belum, saya tunggu hasilnya di luar. Halo, gimana? Lancar? Lumayanlah.
Tanya soal ijazah sarjananya nggak? Tanya. Kamu bilang apa? Saya jujur aja. Kamu ngomong? Itu bukannya malah merugikan kamu? Seharusnya saya cari alasan yang lebih baik untuk mengelabui mereka. Kalau mereka mau tahu, pasti bisa ketahuan. Apapun keputusan mereka, setidaknya saya sudah jujur. Hati nurani tenang. Kamu juga benar sih. Gini aja, kalau perusahaan ini nggak jadi, masih ada yang lain. Saya nunggu di kafe depan, selesai langsung ke sini ya. Oke. Dah. Selamat, kamu lolos ke wawancara terakhir kami. Selanjutnya, managing partner kami akan mewawancarai kamu langsung. Ikut saya. Terima kasih. Silakan masuk, semoga beruntung. Silakan duduk. Kenapa? Dari ekspresimu, sepertinya kamu sudah menduga. Saya cuma nebak setengahnya. Saya kira kamu cuma eksekutif di perusahaan ini. Tapi nggak nyangka kamu bosnya. Jadi, CV saya, kamu yang kirimkan ya? Ya. Tapi saya tidak ikut campur dalam wawancara. Baru 10 menit yang lalu. Wakil Direktur Perusahaan dan Direktur Utama masih berdebat sengit. Apakah kecurangan ujian dianggap pelanggaran serius atau tidak? Tapi sekarang kamu sudah duduk di sini. Selain kemampuanmu sendiri, ada satu hal lagi. Yaitu kejujuranmu. Saya mengerti. Oke. Sekarang, bisakah kita mulai wawancara? Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan Buohi Capital? Ini adalah perusahaan dana ekuitas swasta yang mendapatkan keuntungan dengan berinvestasi di berbagai industri dan perusahaan, atau dengan memecah dan merestrukturisasi sebuah perusahaan. Apakah kamu bersedia bekerja di dana ekuitas swasta? Jangan terburu-buru, ambil beberapa menit untuk memikirkannya. Lalu beritahu saya. Saya bersedia. Pertama, saya sangat tertarik pada investasi keuangan. Kedua, jujur saja. Saat ini saya tidak punya pekerjaan yang lebih baik dari ini. Dan tidak ada pilihan lain. Jadi, saya pasti akan mengerahkan kemampuan terbaik saya untuk memberikan yang terbaik. Nona Yan. Selamat. Kamu diterima. Besok bisa mulai bekerja. Hanya itu, Memangnya harus seperti apa? Secara ketat, sebelumnya. Saya sudah mewawancaraimu sekali, dan saya sendiri yang mengajarimu. Cara wawancara. Menurutmu, apa lagi yang perlu saya tanyakan? sepertinya benar juga. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya tekankan lagi. Perusahaan memutuskan mempekerjakanmu karena kamu cukup kompeten. Bukan karena kamu kenal saya. Jika kamu tidak bekerja dengan baik, saya tetap akan memecatmu. Baru saja wawancaramu mengatakan, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Saya setuju dengan pendapatnya. Jangan mengecewakan kami. Saya akan berusaha keras. Ingat untuk mengurus prosedur penerimaan di Departemen SDM. Baik. Pacar kamu. Pihaknya, aku akan jelaskan ke dia. Aku akan selesaikan. Ini meja kerjamu. Anak baru ya. Aku yang Xiao Chen. Hai semuanya. Hai Xiao Chen. Halo. Hai. Hati-hati sama dia. Nah, Li Hui, Xiao Chen serahkan padamu. Oke, gak masalah. Xiao Chen. Ada yang cium bau apa-apa gak? Bau apa?
Gak kerasa, sejak kamu datang ke kantor ini, udaranya jadi manis, Lagi-lagi, klise sinetron lama kamu. banyak mulut. Jangan salah paham ya, perusahaan kita emang gini. Oh ya, ada lagi yang mau kamu tahu? Aku pengen tahu, tugas kerjaku apa aja. Tugas harian analis, minta data ke perusahaan yang udah diinvestasi. Sama calon perusahaan investasi, ngumpulin data. Bikin notulen rapat, terus di bawah bimbingan atasan. Nganalisis industri, pasar, perusahaan sebanding. Transaksi sebanding, analisis kebijakan, gitu-gitu. Jadi aku ada kesempatan ketemu partner manajemen gak? Mana mungkin? Gini aja ya. Level kamu sama level partner, bedanya jauh banget. Ini kamu. Di tengah kalian, ada investment manager, senior investment manager. Wakil presiden, managing director. Jadi, kemungkinan besar kamu gak akan ada kesempatan. Langsung berurusan sama partner. Tapi, ada kabar baik buat kamu. Atasanmu adalah senior vice president, si penyihir Sinli. Penyihir loh. Siapa yang bilang penyihir? Salah dengar Sinli Jia, aku bilang si cantik. Ya kan? Yan Xiao Chen ya? Kenalan resmi ya, aku atasanmu. Sinli, Halo, Bu Sin. udah selesai ya? Kenalan sama pacar? Enggak, bukan pacar, bukan. Teman pria. Ikut saya ke kantor sebentar. Hati-hati saat masuk, semua orang yang bekerja di bawah Sinli akan melalui wawancara kedua. Dia akan memberimu tes kedua jika kamu tidak lulus. Bu Sin. 2 hari lagi perusahaan kami akan mengadakan presentasi kerja. Saya ingin kamu mewakili departemen kami untuk menyiapkan pidato. Nanti kamu harus melaporkannya ke semua departemen tentang beberapa analisis laporan proyek penting yang diinvestasikan atau turut diinvestasikan oleh perusahaan kami. Ini adalah datanya. Tidak ada masalah kan? Kamu lulusan terbaik dari Huada. Cuma 1 pidato kok. Tidak masalah. Jika ada masalah ingat untuk memberitahu saya. Waktu adalah uang, cepatlah. Baik. Dengan memanfaatkan berbagai hubungan sosial, kita tidak merugikan reputasi perusahaan latar belakang dan juga bisa membuat sebagian besar investor merasa tenang. Dengan begitu, investor akan terus berdatangan ke platform. Setelah popularitas platform meningkat, tidak akan kekurangan investor. Jika kamu melakukan 3 poin di atas dan mengelola dengan sungguh-sungguh, platform akan semakin besar. Terima kasih. Yang terakhir adalah Yan Xiao Chen. Silakan lihat ini. Biarkan saya yang maju. Halo semuanya, hari ini saya. Maaf semuanya, pidato dari departemen kami dibatalkan. Bu Sin, saya. Kamu ingin bertanya kenapa kan? Lihat dokumen ini. Dikatakan di depan banyak orang begini. Tidakkah kamu merasa malu? Pengumpulan data tidak cukup detail, analisis pasar tidak cukup mendalam. Menurut saya, laporan ini sama sekali hanya membuang-buang sumber daya perusahaan kita. Sudah kubilang, jika ada masalah yang tidak bisa kamu selesaikan sendiri, kamu bisa memberitahu saya. Sekarang dokumen ini tidak profesional juga tidak kreatif. Nona Yan, saya harap kamu paham, hanya pandai memberanikan diri. Tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Saya sekarang bahkan mulai meragukan, apakah membiarkan kamu masuk ke perusahaan kita adalah keputusan yang tepat. Karena pidato terakhir sudah dibatalkan, maka rapat rangkuman hari ini sampai di sini saja. Rapat ditutup. Jangan terlalu terburu-buru merasa kasihan, perjalanan masih panjang. Xiao Chen, kamu sudah selesai makan? Kamu makan cuma ini buat makan siang? Kamu sudah makan mie instan, masih mau makan es krim lagi? Tidak takut gemuk?
Ini bukan belianku. Berarti ada yang memberikannya untukmu. Lumayan dong. Siapa yang memberinya? Aku juga tidak tahu. Mau makan? Ini untukmu. Orang yang memberikannya kenapa berikan aku? Ayo cepat, cepetan makan. Ini untukmu. Kalau gitu aku terima kasih. Tidak akan sungkan. Sebenarnya, baru-baru ini perusahaan punya banyak proyek. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan satu dalam 2 hari, laporan analisis yang lengkap dan rinci sebenarnya masih bisa dimengerti. Tapi, kamu sudah diawasi Sinli. Masa depanmu mungkin tidak akan bisa hidup nyaman lagi selama beberapa hari ke depan. Oh iya, nanti jangan panggil dia Bosin terus. Dia baru pulang dari luar negeri, lebih suka orang memanggilnya Sinli. Kamu jangan-jangan sudah menyinggung Sinli kan? Halo, selamat siang. Ini saya. Maaf, siapa ini? Saya pernah memberikan kartu nama saya padamu. Ternyata kamu sama sekali tidak menyimpan nomor telepon saya. Kamu sungguh penting sekali ya. Saya masih berharap kamu yang akan menghubungi saya duluan. Anda, ada apa yang mencari saya? Begini, saya ingin bertemu denganmu. Sekarang saya harus bekerja. Saya tahu, sekarang ini waktu istirahat makan siang. Tidak masalah, saya akan datang ke kantormu untuk bertemu denganmu. Ada hal yang sangat penting yang ingin saya bicarakan denganmu. Baiklah, nanti saya kirim alamatnya kepada Anda. Sampai jumpa. Siapa itu? Bukan urusanmu. Siapa sih? Ceritain dong. Sungguh suka bergosip. Sudah, ayo kerja. Bibi. Silakan duduk. Aku sudah pesankan kopi untukmu, tidak tahu. Apakah rasanya sesuai dengan seleramu? Terima kasih. Pertama-tama, selamat untukmu ya. Begitu cepat bisa mendapatkan pekerjaan sebaik ini. Kamu benar-benar membuatku terkejut dengan kemampuanmu. Anda terlalu memuji saya. Xiao Chen memang anak yang pandai. Tapi kamu masih belum cukup cerdas. Jika kamu memang pintar, tentang hal yang kita bicarakan terakhir kali, kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Kan saya sudah mengundurkan diri? Yang saya bicarakan bukan ini. Yang saya bicarakan adalah tentang kamu putus dengan Shen Hou. Meninggalkan orang yang kamu cintai. Menurutmu itu tindakan pintar? Jika kamu benar-benar mencintai pasangan, maka dasar pertimbanganmu harus selalu dari sudut pandang pasangan. Kalau tidak, masih terus memaksa menahan pasangan, itu pasti ada tujuan lain di balik itu. Mari kita bicarakan terus terang, dengan kondisimu sekarang. Penghasilan yang sangat sedikit. Kamu tidak mampu membayar hutang judi besar yang ditinggalkan ibumu. Makanya kamu terus mempertahankan hubungan dengan Shen Hou. Setelah menikah, secara alami Shen Hou yang akan membayar hutangmu, bukan? Belum lagi, kami sebagai orang tua Shen Hou. Kami berdua membangun semuanya dari nol, tidak akan pernah membiarkan orang asing menghamburkan harta kami seenaknya. Bahkan dari sudut pandang Shen Hou sendiri, saya juga tidak ingin dia menjadi bahan tertawaan orang dan bahan omong kosong orang banyak. Hutang judi ibu saya. Sudah saya lunasi semuanya. Anda sudah menyelidiki keluarga kami sedetail ini. Sungguh terima kasih atas perhatian Anda. Tapi, urusan keluarga kami, saya sendiri yang akan tanggung jawab. Saya tidak pernah berpikir untuk merepotkan Shen Hou. Dan juga, saya bukan gadis seperti yang Anda pikirkan. Anda juga tidak perlu menakut-nakuti saya seperti ini. Kamu pikir saya sedang menakut-nakuti kamu? Yang saya katakan padamu adalah kenyataan yang kejam. Ingin tahu, di perusahaan tempatmu bekerja sekarang, apa jabatanmu? Hal itu tidak sulit bagi kami, kan? Dengan pengaruh Shensi kami di industri ini, kadang-kadang, hanya dengan satu telepon dari saya, semua usaha yang kamu lakukan akan menjadi nol. Jadi, jika kamu masih terus mempertahankan Shen Hou dan tidak mau putus dengannya, ayahnya Shen Hou akan mengeluarkan Shen Hou dari perusahaan kami. Apa yang akan terjadi saat itu? 2 orang dengan perilaku buruk dikeluarkan dari universitas bersama-sama, juga dikeluarkan dari perusahaan. Menurutmu perusahaan mana lagi yang mau mempekerjakan kalian? Di kota sebesar Shanghai ini, tidak ada pekerjaan tetap, tidak ada penghasilan yang stabil. Kamu bisa bayangkan, kalian berdua
Dengan apa menghidupi diri sendiri? Pasangan miskin selalu mengalami kesulitan saat itu nanti. Semangat sebesar apapun akan hancur berantakan di hadapan urusan sehari-hari. Hancur berkeping-keping. Hasilnya cuma 1-2 kata, putus. Kamu gak perlu lihat aku dengan ekspresi begitu. Pasti di hati kamu mikir, kok aku tega banget ya? Tapi yang aku omongin semuanya fakta. Aku kasih tahu lagi. Shenhou dia bisa menyia-nyiakan waktu 10 tahun. 10 tahun kemudian, dia balik, tetap jadi pewaris Shenxi Group. Tapi kamu? Kalau kamu buang-buang waktu 10 tahun, nanti kamu jadi apa? Pernah mikir nggak? Aku sebagai ibunya, tega. Aku lebih rela. Dia buang waktu 10 tahun, daripada kamu. Buang waktu seumur hidupnya. Ngerti nggak? Jadi, kalau kamu pilih putus sama Shenhou, pergi dari Shanghai. Syarat yang aku janjiin waktu itu, semuanya masih berlaku. Kita bisa urus notaris. Dan aku tambahin, semua biaya kamu ke luar negeri. Semua aku tanggung. Aku tambah lagi. Aku akan cari orang khusus, rawat ibumu di sini dengan baik. Biar kamu di luar negeri. Hidup tenang, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Gimana, setuju? Kamu angguk artinya. Aku nggak pernah nyangka. Satu pilihanku bisa semahal ini. Kalau kamu beneran cinta anakku, aku sarankan kamu pilih melepaskan. Cinta seseorang nggak harus bersama, kan? Cinta kecil baru nempel terus, nggak mau lepas. Cuma cinta besar yang bisa melepaskan. Kamu angguk artinya. Kita deal. Maksudku, aku nggak cuma nggak akan ninggalin Shanghai. Aku juga nggak akan putus sama dia. Aku malah akan bersama dia dengan baik. Kamu beneran. Buat aku saksiin hebatnya didikan keluarga. Tante, bukan. CEO Hou. Aku selalu kira ibu ini tulus memikirkan kebahagiaan aku dan Shenhou. Ternyata aku salah. Kamu hanya berdasarkan prasangka kamu sendiri. Berniat memisahkan kami berdua. Tapi jika alasanmu memang bisa dipertahankan, kenapa kamu harus mengancamku dengan cara ini? Dan lagi jika Shenhou tahu, kamu terus datang menemuiku. Ingin mengendalikan hidupnya. Menurutmu bagaimana dia akan berpikir? Kamu kira kita duduk di sini? Aku sedang mengancammu? Soal Shenhou, dia adalah putraku. Aku yakin dia mengerti cinta seorang ibu. Segala sesuatu yang kulakukan, semua itu untuk kebaikannya. Tuan Cheng, Kenapa ekspresinya begitu serius? Apakah karena tekanan kerja yang terlalu berat? Cheng Xiwan, Bos Xiao Chen. Siapa ini? Ibu Shenhou. Halo, senang bertemu denganmu. Halo, kebetulan aku juga mengenal Shenhou. Jadi maksudmu kamu tahu, Xiao Chen dapat pekerjaan baru karena peduli. Datang untuk melihatnya kan? Bisa dibilang begitu. Jangan khawatir, Xiao Chen di perusahaan kami loh. Penampilannya sangat bagus, kami semua puas dengan dia. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini aku mengetahui beberapa hal tentang masa lalunya. Hal tentang pekerjaan, tapi tenang saja. Kami yang bekerja di bidang keuangan tidak pernah percaya kabar burung apapun, kami hanya percaya data objektif yang nyata, meskipun aku tidak tahu siapa orang itu, tapi jika orang ini berani berulah lagi menyerang karyawan perusahaan, kami sama saja menjelekkan perusahaan kami. Pengacara perusahaan sudah sangat menunggu kesempatan untuk membuktikan bahwa gaji tahunan jutaan yang dia dapatkan itu sepadan. Sepertinya kalian masih ada urusan yang harus dibicarakan. Kalau begitu aku pamit undur diri dulu. Xiao Chen, hal yang kita bicarakan tadi, pikirkan baik-baik ya. Sampai jumpa. Duduklah,
Tidak apa-apa. Yang kamu katakan tadi. Kamu tahu beberapa hal tentang pekerjaanku sebelumnya. Ada apa sih? Tadi malam, ada yang kirim dokumen anonim ke email perusahaan. Mereka bilang kamu dulu di Shenxi, memalsukan dokumen keuangan. Mereka minta kami waspada sama karyawan bermasalah kayak kamu. Yang harus kamu tanyakan itu, siapa yang bocorin soal kedatanganmu ke perusahaan? Kangen ya? Apa kamu cerita ke ibumu? Soal aku kedua hiket itu? Aku cerita, aku puji-puji kamu. Aku cuma mau dia ngerti. Setuju kamu resign itu keputusan yang salah banget. Kenapa? Aku salah ya? Kok tiba-tiba nanya gitu? Jangan-jangan ibuku cari kamu lagi? Gak apa-apa. Ibu udah setuju kita pacaran kok. Mungkin dia cuma peduli aja sama kamu. Oke. Aku ada urusan dulu nih. Gak bisa ngobrol lama. Dadah, baik-baik ya. Dadah. Kopi hitam, Makasih. ditemenin es krim. Baru makan mie, terus makan es krim lagi? Gak takut gendut? Ini bukan beli. Berarti ada yang ngasih. Es krim plus kopi hitam. Dingin panas, manis pahit. Pasti unik. Coba deh. Rupanya kamu lebih paham aku. Aku ingat dulu. Waktu main ski di Kanada. Hari pertama, lengan langsung cedera. Teman-teman yang ikut, pada main keluar. Cuma aku sendirian di resort, nonton salju. Tiba-tiba pengen banget makan es krim. Aku jalan di salju tebal, jauh banget. Baru bisa beli. Itu es krim ternak seumur hidupku. Meski sama-sama dari freezer. Es krim musim panas itu lembut. Es krim musim dingin, lebih keras dikit. Ada rasa sepi dan dinginnya. Gak aneh ya? Waktu kecil, suka yang manis, benci yang pahit. Itu kayak rasa bahagia pertama dalam hidup. Tapi setelah dewasa, banyak orang mulai suka mencicipi yang pahit. Mungkin karena setelah dewasa, baru sekarang lidah kita mulai benar-benar mengerti. Kepahitan sebenarnya adalah bagian dari hidup. Tak bisa dihindari, hanya bisa belajar menikmatinya. Coba dulu. Makan es krim ini lagi. Dingin banget ya? Coba dulu pahit baru manis. Gimana? Gigi gue. Gigi mau copot. Mau bilang apa? Sama-sama. Sebenarnya hidup nggak selalu indah. Perjuangan itu bisa bikin kamu lebih kuat. Perubahan itu bisa bikin kamu lebih bijak. Kalau gitu, gue bawa kekuatan dan kebijaksanaanmu dulu ya. Biar gue nggak kena potong gaji. Dadah. Pak Hou, kopi dan foto yang Bapak minta sudah selesai. Bagus, nanti kirim ke gue. Pergi. Tolong cariin orang buat gue. Direktur Utama Shenxi Company, Hou Yusen. Bos Sin. Masuk. Ini laporan analisis yang gue buat ulang. Maksudnya apa? Sok jago setelah kejadian? Gue cuma mau buktiin kalau setuju gue masuk perusahaan. Bukan keputusan yang salah. Semoga kali ini gue nggak buang-buang tinta printer perusahaan.
Kalau buang-buang lagi gimana? Gue akan prioritaskan keuntungan. Cepat hentikan kerugian. Taruh sana. Wosin, Mulai sekarang laporan bulanan perusahaan jadi tanggung jawabmu. Sama satu lagi, gue nggak suka dipanggil Bos Sin. Panggil aja Sin Li. oke. Li Hui, ikut gue ke ruang rapat. Siap. Selamat ya, selamat melewati sini dengan selamat. Cepetan. Datang. Intinya gue pengen kerja, sama dengan Duohi Capital. Jadi syarat lain-lainnya, Deng. Bisa juga dibahas, Deng. Gue bilang, Deng. Apa maksudmu? Kan kau bilang, bekerja sama dengan modal Duohi? Untung saya datang lebih awal hari ini, bertemu sopirmu di lobi. Kalau tidak, saya hampir tertipu olehmu. Jadi, kamu mau bermain curang di belakang saya kan? Bukan begitu, Luo tua, duduk dulu kita bicara. Siapa yang menipumu? Kita semua punya batas masing-masing. Batasmu adalah uang, batasku adalah kerjasama. Nona Sin, jangan berlama-lama, berikan jawaban yang jelas. Selama saya dan Deng tua masih di sini, akhirnya mau kerja sama dengan siapa? Ada waktu tidak? Antarkan 2 gelas kopi ke sana. Oke. Presiden Luo, silakan minum kopi. Presiden, Terima kasih. Ngomong-ngomong soal kopi, saya datang bukan untuk minum kopi. Bukan gitu, Lau Luo, tenang dulu. Saya percaya Presiden Sin pasti sudah ada rencananya. Yan Xian, duduk sini dan dengarkan dulu. Kenapa semua tidak bicara? Kau yang bicara. Akhirnya kalian mau memilih kerja sama dengan siapa? Saya juga sudah tahu. Kalian semua sudah punya jawaban di hati kan? kalau begitu, Kak Sin Li, boleh saya sampaikan pendapat saya? Bicaralah. Begini nih Presiden Luo, di pihak kami. Masih butuh beberapa waktu lagi untuk mempertimbangkan. Tapi kami pasti akan memberikan jawaban secepatnya kepada Anda. Namun untuk proyek situs web mobil bekas kali ini dari pihakmu, pengoperasian entitas fisik, perluasan cabang offline, dan juga untuk tahap selanjutnya, layanan garansi perbaikan, rencana perencanaan, serta anggaran terperinci. Belum juga diberikan kepada kami, jadi evaluasi kami pun mengalami hambatan. Tapi, di pihak teknologi RISIN, rencana perencanaan situs web mobil bekasnya sangat lengkap dan terperinci. Apa maksud kalian? Jelas-jelas kalian mau bekerja sama dengan teknologi Erisin kan? Aku, Kalian kira orang yang bermarga Luo ini tidak berguna, bisa dipermainkan seperti ini? Membiarkan saya jadi pelari tambahan? Membuang-buang waktu saya? Presiden Luo, Kak Sin Li. Pak Luo, istri Anda terlalu gegabah. Yan Xiaochen, kamu keluar dulu. Sebentar, jangan. Nona, kamu duduk saja dulu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pak Sin itu, si Nona muda itu benar. Dokumen ini belum lengkap, sudah mau bahas proyek? Pak Luo yang tua ini memang harus ubah sikapnya. Nona, kamu sudah lihat data proyek perusahaan kami kali ini? Pak Sin, Nona muda ini sangat bagus, sangat serius. Kalau kali ini,
Eristek bisa bekerjasama dengan Wuhi Capital. Saya harap Nona Yan bisa jadi analis proyek kami. Rencana analisis investasi kerjasama. Duohi Capital dan Erisin, serahkan padamu ya. Tentu. Wuhi Capital kami selalu mengutamakan kebutuhan klien. Jadi, tidak masalah. Sekali kata, sepakat. Pak S, hati-hati jalan. Sampai jumpa. Pintar sendiri. Sebagai atasanmu, apa aku tidak punya standar penilaian sendiri? Atau kamu pikir, Yan Xiaozhen, kamu lebih mampu mengendalikan kemajuan proyek ini? Siapa yang suruh kamu jawab dengan begitu jelas? Dan condong di situasi seperti ini? Kalau kamu begitu ambisius, ngapain jadi analis? Duduk di posisiku saja. Aku hanya jujur. Oh ya? Kuharap laporan analis yang kamu buat layak dengan keberanianmu hari ini. Proyek itu. Ikuti saja yang kamu katakan. Proyek apa? Ya, proyek itu. Oke. Kamu mau pergi? Ayo, pergi. Halo, ini manajemen gedung? Saya Chen Xiwei. Duohi Capital Investment. Masih ada karyawan kami yang lembur. Ya, tolong kunci pintu setelah dia pulang. Terima kasih. Sudah selesai. Selesai. Bos, kamu juga lembur?
Iya. Sedang lembur. Lagi pula kalau pulang, urusan kerjaan juga harus ditangani. Kamu, kenapa juga lembur? Aku kan gak kasih uang lembur ke kamu. Aku rajin bisa nutupin kekurangan. Aku harusnya seneng, perusahaan punya karyawan kayak kamu. Yang penting jangan sedih karena punya karyawan kayak aku. Sebenarnya hidup manusia itu, di tahap yang berbeda-beda. Ngerjain hal yang beda, nanggung hasil yang beda. Ada hal-hal nggak perlu dipikirin. Sekarang udah malam, mau aku anterin pulang? Nggak usah, aku masih harus cari Sinzong. Sin Lee. Dia sekarang mungkin nggak mau lihat kamu. Aku mau kasih file ini langsung ke dia. Aku kasih lihat sesuatu. Kalau kamu memang mau ketemu dia, aku bisa anterin. Tapi hasilnya belum tentu memuaskan. Masih mau pergi? Pergi. Halo, Lauli. 10 menit lagi jemput aku di bawah. Bos. Aku cuma penasaran. Kenapa kamu nggak nyetir sendiri? Apa kamu nggak punya SIM Cina? Sin Zong di sana. Kenapa nggak kepikiran ya? Ternyata Sinzong di belakang layar kayak gini ya. Dia masih ada yang lebih hebat lagi. Hai, Sinzong. Ada apa? Analisis untuk RI Sintek udah aku selesain. Apa? Analisis untuk RI Sintek udah aku selesain. Mau lihat nggak? Sekarang waktuku pribadi, aku nggak punya kewajiban. Nanggepin kerjaanmu, urusin pas kerja aja. Kamu lembur, aku sama sekali nggak mau puji kamu. Tentu itu hak kamu, tapi menurutku bodoh banget. Sini terlalu berisik, kita keluar aja. Ayo. Udah malam, aku anterin kamu pulang. Nggak usah, aku bisa pulang sendiri. Udah cukup ganggu kamu. Sekarang udah nggak ada bus. Aku pulang naik taksi ya. Kamu tega naik taksi? Pak Cheng. Di hatiku, aku sepelit itu ya. Sampai jumpa besok. Selamat malam. Selamat pagi, Xiao Chen. Selamat pagi. Datang pagi-pagi. Yan Xiaochen. Jangan-jangan kamu semalam pergi. Lain kali ajak aku dong. Jangan-jangan kamu semalaman kerja lembur di kantor? Iya, Kamu nggak tahu kalau Sin Lee paling benci karyawan lembur? kenapa dia benci karyawan lembur? Aku kasih tahu ya, Sinli paling gak suka. Kalau cuma buang-buang waktu di kantor. Di matanya. Itu tandanya nggak mampu. Alasanku minta pindah ke tim Sin Lee. Karena aku tahu dia nggak pernah minta karyawan lembur. Hal-hal kayak gini aja nggak kamu cari tahu, gimana mau sukses nanti? Halo, Tante Tian. Xiao Chen, ada masalah besar.
Ibu aku kenapa lagi? Ibumu dia pinjam uang rentenir. Debt collector udah datang ke rumah. Mereka nyeret ibumu dari tempat mahjong pulang ke rumah. Rumahmu juga jadi berantakan. Oke, aku tahu. Cara bicaramu kok sama kayak ibumu sih? Ibumu juga santai aja kayak nggak ada masalah. Rumahmu udah jobrak-abrik. Debt collector bilang, mereka kasih waktu 2 hari lagi. Kalau ibumu nggak bayar utangnya, jari-jarinya bakal dipotong. Ibuku utang berapa? Kayaknya 160.000. Oke Tante Tian, tolong jaga ibuku dulu ya. Masalah uangnya, aku yang atur. Oke. Makasih ya. Ya ampun. Ada apa, Xiao Chen? Nggak apa-apa. Li Hui, aku harus keluar dulu. Nanti kalau sini datang, tolong minta izin buat aku ya. Oke, Terima kasih. ada apa lagi ini? Selamat pagi. Dia sudah pulang kerja. Apa yang baru kamu katakan padaku? Tidak apa-apa, ayo pergi. Data semua proyek investasi kuartal lalu, serta analisis dan ringkasannya sudah dibagikan ke tangan kalian semua. Jadi sekarang mari kita persilakan Li Hui untuk menjelaskannya kepada kita semua. Baik, Kak Xin Li. Begini, dari data yang kalian pegang bisa dilihat bahwa departemen kami di kuartal lalu, di bidang internet dan ekonomi berbagi, melakukan beberapa pengembangan. Nah, saat ini, sudah ada termasuk di sepeda kuning dan power bank berbagi jeruk. Total 13 perusahaan yang sudah kami tarik ke tim kami. Jadi sekarang, maaf, aku harus terima telepon dulu. Lanjut. Oke, total 13 tim startup. Halo? Ada masalah kan? Iya, ada sedikit masalah. Keluarga yang punya utang 160.000, penagihnya datang ke rumah. Ributnya cukup besar. Aku baru mau pergi ke sana untuk lihat. Oke, kamu jangan buru-buru ke sana dulu. Aku coba cari cara. Baik, begitu saja. Kami juga sangat percaya diri untuk menyelesaikan proyek kali ini dengan baik. Sebenarnya bisa dilihat, di belakang kami masih ada ini. Termasuk soal kontrak, Pak Cheng. Nah, sebenarnya saat ini, blockchain ini kita sangat populer. Beberapa waktu lalu, sudah dilakukan beberapa. Tidak apa-apa, nanti akan dikirimkan kepada kalian semua. Jadi itu laporan hari ini. Sepertinya Pak Cheng tidak terlalu puas dengan kerja kami kuartal lalu ya. Hasil kuartal lalu bagus. Sore hari ini, aku dan Pak Cheng yang traktir. Oke. Terima kasih Kak Xiao, terima kasih Pak Cheng. Baiklah, rapat hari ini sampai di sini saja. Aku ada urusan dulu, keluar sebentar. Sisanya susahkan kamu ya. Sore aku yang traktir. Terima kasih Pak Cheng. Kalau begitu kita bubar. Kamu langsung kirim ke emailku saja. Nanti aku kirim data dari sisi klien kepadamu. Oke. Kalau butuh telepon ya.
Halo Wei Tong. Halo Xiao Chen. Apakah kamu punya uang yang tidak dipakai sekarang? Bisakah kamu pinjamkan saya sedikit? Berapapun yang kamu butuhkan, aku akan pinjamkan. Jumlahnya agak banyak. 16.000 yuan. Kamu yakin yang kamu katakan adalah 16.000 yuan? Aku yakin. Apakah ini mendesak? Iya, mendesak. Kalau tidak terlalu mendesak, aku akan cari cara untuk mengumpulkannya untukmu. Tapi kamu juga tahu aku tidak bekerja, jadi tabunganku cuma sedikit. Bahkan tidak sampai 1/10 dari jumlah yang kamu butuhkan. Xiao Chen, apakah kamu mengalami sesuatu? Ada masalah di keluargaku. Apakah kamu sudah memberitahu Shen Hou? Aku tidak ingin dia tahu. Aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan cari cara untuk membantu MU. Tapi aku tidak yakin bisa membantu MU. Baik. Terima kasih. Tidak menyangka kamu biasanya jarang menghubungiku. Begitu menghubungi langsung dengan masalah sebesar ini. Cuma bercanda, aku akan cari cara membantu MU. Baik, terima kasih banyak atas bantuanmu. Sampai jumpa. Bos Cheng. Aku tadinya mau turun untuk beli secangkir kopi. Melihat ada sosok punggung yang mirip denganmu, jadi aku datang untuk melihatnya. Tidak menyangka itu benar-benar kamu. Sekarang aku menyadari. Semua yang kamu katakan itu benar. Apa yang benar? Tentang kepahitan dalam hidup. Itu memang bagian dari kehidupan. Kalau tidak bisa dihindari, belajarlah untuk menikmatinya. Kalimat ini sebenarnya ada kelanjutannya. Kamu ingin tahu? Hanya setelah merasakan kepahitan, barulah kamu bisa merasakan keindahan sejati hidup. Artinya, jika kamu ingin mencapai keadaan yang baik, Kamu harus melalui latihan terlebih dahulu dalam kesulitan. Apakah ini kata-kata motivasi? Ada apa? apakah ada masalah dalam hubungan? Atau ada masalah di keluarga? Hal yang bisa membuatmu yang workaholic ini bolos kerja. Pasti masalah besar yang terjadi padamu. Hanya beberapa hal, tidak sulit ditebak. Sekarang aku sangat butuh uang. Berapa banyak? 160.000. Ini urusan keluarga. Sudah cari Shen Hou? Shen Hou juga baru mulai kerja. Dia pasti tidak punya uang sebanyak itu. Kalau aku minta padanya, dia pasti akan minta ke ibunya. Kalau dia minta ke ibunya, bukannya itu membuktikan omongan ibunya? Aku tidak mau kalah. Sepertinya kamu masih terjebak. Maksudnya, Di pikiranmu, menang atau kalah, masih tergantung pada ucapan Ibu Shen Hou. Padamu hari itu, masih tergantung pada apakah kamu akan membebani Shen Hou. Tapi menang kalah yang sebenarnya, tidak di situ. Kamu dan Shen Hou Berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Ketika dua dunia ini bertemu, pasti saling mempengaruhi. perbedaan realitas yang tak terdamaikan akan membentuk bayangan. Sedangkan tekad saling menerima di antara kalian adalah cahaya yang bisa menerangi bayangan itu. Apakah kegelapan menutupi cahaya? Ataukah cahaya menerangi kegelapan? Tergantung seberapa kuat cahayanya. Kamu dan Shen Hou berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Ketika dua dunia ini bertemu, Pasti saling mempengaruhi. perbedaan realitas yang tak terdamaikan akan membentuk bayangan. Sedangkan tekad saling menerima di antara kalian adalah cahaya yang bisa menerangi bayangan itu. Apakah kegelapan menutupi cahaya? Ataukah cahaya menerangi kegelapan? Tergantung seberapa kuat cahayanya. Jadi, bagimu,
Shenhou itu apa? Semua yang kamu katakan ini terlalu abstrak. Pikiranku agak kacau. Aku lebih khawatir dari mana bisa dapat 160.000. Bagaimana kalau ku bilang? Aku bisa pinjamkan padamu? Kenapa? Mungkin karena kebetulan aku punya uang. Bukan, maksudku. Kamu juga nggak tanya aku mau ngapain dengan 160.000 ini? Langsung aja bilang mau pinjemin? Percaya banget sama aku? Sekarang aku bos, kamu karyawan kan? Membuat karyawan fokus kerja tanpa pikiran lain. Itu kewajiban sebagian dari bos kayak aku. Tapi hubungan kerja cuma sementara. Kamu nggak takut aku kabur? Jangan lupa, aku tahu rumahmu di mana. Kecuali kamu nggak pulang selamanya. Kalau nggak, cepat atau lambat aku nemuin kamu. Kalau gitu, aku nggak akan nunda sampai. Kamu harus dateng nagih utang. Gaji bersihku sekarang 8.600. Kalau dicicil, potong 5.000 per bulan. 3 tahun bisa lunas. Cara bayar utang aja dipikirin detail banget. Apalagi yang harus aku khawatirin? Tapi kurasa, kamu nggak butuh 3 tahun buat lunasin. Sekarang kan kamu lagi tangani analisis proyek RI Sintek. Kalau kontraknya lancar, kamu dapat komisi. Akhir tahun ada bonus lagi. Kalau dihitung, bisa 6 digit. Sebenarnya 160.000 nggak banyak-banyak amat. Cari duit semudah itu? Aku percaya sama kemampuanmu. Dan juga percaya sama perusahaanku sendiri. Bos yang pede banget kayak gini. Kayaknya tekanan bayar utang nggak terlalu berat deh. Anggap aja ini dorongan buat kerja kamu dari sekarang. Makasih, Pak Cheng. Makasih udah ngakuin aku. Dan percaya sama aku. Oke. Udah lama banget nih. Soalnya masalahnya udah selesai. Kalau kamu nggak balik kerja lagi, beneran aku potong gaji kamu. Oke. Kamu kan mau beli kopi? Iya. Oke. Silakan dicek, Pak. Jujur, udah lama banget aku nggak lihat barang kuno kayak gini. Tua sih, tapi masih efektif. Aku duluan keluar. Tunggu dulu. Nah, Kalau kamu keluar gini aja, nanti orang kantor pada kira. Apa yang kamu pikir, saya minta kamu tanda kontrak perbudakan? Ada tamu. Haruskah saya ketuk pintu? Kapan kamu pernah ketuk pintu? Saya keluar dulu. Tunggu sebentar. Kopi ini untukmu. Ziwan, kamu minum kopi lagi. Kamu pasti makan es krim juga, kan? Kamu tahu nggak? Kamu sendiri nanti sakit perut. Setiap kali kamu sakit perut, saya yang harus ambilkan obat. Saya juga ikut sedih, loh. Cepat, minum obatnya. Airnya juga pas suhunya. Gak apa-apa saya. Perut saya nggak sakit. Mau makan nggak? Terserah. Bu, sudah transfer ke rekening Ibu. Tolong hubungi saya segera setelah lihat. Yan Xiaochen. Kamu pergi kemana sih? Jangan salahin saya nggak ingetin ya. Selama kamu pergi, kamu dapat perhatian khusus dari Kasili. Kamu nggak bantu saya minta izin? Saya minta dong, masa enggak? Saya minta sebelum rapat. Dia kelihatan santai banget, bahkan kepala nggak diangkat. Oke, rapat. Tapi pas rapat lagi berjalan, entah kenapa, Pak Cheng tiba-tiba pergi. Setelah rapat selesai, dia tanya saya lagi. Tahu Yan Xiaochen? Kenapa izin? Gimana saya jawab? Apa kamu sama Pak Cheng? Ngomong apa sih?
Sembarangan. Bercanda kok serius amat. Cuma nggak ngerti kenapa Kak Sinli. Kayaknya sengaja cari masalah sama kamu. Nggak ada yang sengaja atau nggak. Punya atasan yang ketat itu bagus. Lihat kamu baru datang, takut kamu salah langkah. Nih, tips persahabatan. Kak Sinli sama Pak Cheng, hubungannya spesial. Spesial kayak gimana? Katanya, Kak Sinli sama Pak Cheng. Mereka kenal sejak kuliah di luar negeri. Pak Cheng mulai usaha di luar negeri. Kak Sinli temani dia, langkah demi langkah. Bangun Duohi Capital. Tapi setahun lalu, Pak Cheng tiba-tiba pindahin. Semua operasi perusahaan balik ke dalam negeri. Kak Sinli ikut dia, balik bersama. Kalau dihitung, dia ikut Pak Cheng lebih lama. Daripada Kak Kiao. Jangan lihat jabatan Kak Kiao lebih tinggi. Lebih tinggi dari Kak Sinli. Kalau ketemu Kak Sinli, Dia pasti bakal ngeri juga. Kenapa nggak mau tanda tangan? Ini nggak cocok. ini. Pokoknya harus tanda tangan. Ada info dalam lagi nih. Kak Sinli sama Xiao Cheng. Keluar bilangnya masih jomblo, tapi Kak Sinli nggak cuma tahu kode pintu rumah Xiao Cheng. Sering juga nginep di rumah Xiao Cheng. Jadi, dari semua tanda-tanda ini, Kak Sinli sama Xiao Cheng. itu yang namanya percintaan rahasia di kantor. Percintaan rahasia kenapa? Ada apa sih yang nggak bisa mereka buka ke publik? Mungkin Xiao Cheng mau menghindari kecurigaan. Bayangin aja, Di kantor banyak orang, banyak mulut. Ribet banget. Kak Sinli juga nggak minta status, cuma mau tenang-tenang aja. Di samping Xiao Cheng. Kalau dipikir-pikir, Witch ini juga lumayan susah ya. Yang Xiao Cheng. Kamu masih tahu yang lain ya? Aku tahu apa? Cepetan bilang, cepetan bilang, cepetan bilang. Cepetan bilang dong. Aku mohon, Bang, otakku sekarang. Kacau banget. Kamu malah di sini ngajakku gosip. Bisa nggak diam aja sebentar? Cuma bercanda kok, serius amat sih. Cepetan kerja. Dah. Jangan urusin. Kalau gitu, kamu lihat dulu proyek Xiao Shao itu. Gimana pembicaraannya? Udah hampir selesai kan? Lihat aku ngapain? Sepengetahuanku, Undang-Undang Ketenagakerjaan Negara menetapkan. Jam kerja harian nggak boleh lebih dari 8 jam. Jam kerja mingguan nggak boleh lebih dari 44 jam. Dia udah lewat dari itu kan? Kamu kerja keras banget, orang lain bakal mikir. Duohi Capital kami ngeksploitasi karyawan. CEO Cheng, CEO Kiao. Aku kan lagi punya utang sama kreditur, mau cepet-cepet lunasin. Makanya harus kerja ekstra keras biar bisa lunasin utang. Ini keinginanku sendiri, perusahaan nggak perlu tanggung jawab. Kreditur. Kamu berpikir begitu. Kreditur kamu pasti senang ya. Dengar-dengar proyek RI Sintek, analisis kasusnya. Ditolak Sinli. Gagal sekali ya, coba lagi. Rajin pasti bisa menutupi kekurangan. Kalau begitu, rapat sore nanti. Bisa lihat versi kedua proposal kamu. Aku nggak sabar. Aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Aku juga nggak sabar. RI Sintek, peringkat kreditnya sekarang. Dapat 3A, One Hitek. Dapat 2A, terima kasih. Jadi, proposal kamu ini. Proyek RI Sintek, tingkat pengembalian investasinya. Paling tinggi.
Betul. Gimana, ada saran lain? Laporan ini Datanya lengkap. Mengacu pada Erisintek dan Wanhitek. Termasuk kondisi operasional, semua data penting. Penilaian komprehensif, bahkan sampling kredibilitas ada. Jujur aja, ini pertama kali aku lihat seorang pemula bikin laporan analisis. sebegitu menyeluruh. Aku nggak ada masalah. Bagus sekali. Terima kasih, CEO Kiao. Ini pertama kali aku dengar Sio Kiao ngevaluasi laporan kayak gini. Bukan, terutama dia, layak sama kata pasti itu. Kan? Oke, kalau gini, proyek ini diserahkan ke Yan Xiaochen. Baik, CEO Kiao. Ada hal lain? Nggak ada, rapat selesai. Kamu kayaknya. Nggak senang kayak yang dibayangkan. Sudah diduga sih. Kalau gitu, kreditur kamu pasti senang dong. Karena dia bakal cepet dapat pembayaran utangmu. Dia juga pasti udah menduga. Oke deh, semangat. Oke, Aku langsung pergi. di mana? Sana. Oke. CEO Deng. Nona Yan, saya sangat menantikan kerja sama dengan Anda. Mari kita mulai. Sekarang, untuk pasar mobil bekas dalam negeri saat ini. Model penjualan utamanya. Berdasarkan dua hal besar, biaya penilaian dan sewa. Kak Sinli, pagi. Masuk. Ini kontrak RIC yang sudah direvisi sesuai permintaan Anda. Silakan Anda lihat. Taruh saja di sana. Baik. Saya keluar dulu. Minum air. Terima kasih. Ini apa semuanya? Kenapa kamu fotokopi ini semua? Tentu karena berguna. Baru difotokopi. Halo, selamat pagi. Ya. Mohon sampaikan kepada Pak Deng. Kami di sini akan segera memberikan jawaban kepada Anda. Oke. Baik, sampai jumpa. Apakah si penyihir sengaja menunda waktumu, tidak mau menandatanganinya? Aku baru masuk lihat tadi, kontrak yang aku taruh pagi. Di posisi itu, dia bahkan tidak menyentuhnya sama sekali. Ini bukan gayanya, dia biasanya sangat efisien. Sudah kubilang dia sengaja menargetkanmu. Waktu Pak Deng dan Pak Luo datang itu, kan? Jangan terlalu dipikirin. Cuma satu kali kerja sama gagal, anggap saja pelajaran. Dengerin ya. 3 aturan utama dunia kerja, sekali makan, aku kasih tahu gratis. Oke, anggap kamu setuju. Pertama, jangan bikin atasan marah. Kedua, jangan bikin atasan langsung marah. Ketiga, jangan bikin atasan langsung yang sulit marah, apalagi atasan perempuan. Tapi bukan berarti tidak ada cara mengatasinya. 2 kali makan. Baik, kamu setuju lagi. Pertama, kamu harus belajar menunjukkan kelemahan. Lalu, belajar patuh. Terakhir, tunjukkan kesetiaanmu. Kalau 3 cara ini tidak berhasil, masih ada cara keempat. Apa? Mengundurkan diri adalah strategi terbaik. Pergi? Bercanda. Mana mungkin aku pergi? Aku kasih tahu. Proyek ini harus aku dapatkan. Xia Chen, kamu sudah lama di perusahaan. Nanti kamu akan tahu, faktor apapun bisa saja terjadi. Kalau proyekmu gagal, jangan terlalu dipikirkan. Kalau kontrak tak beres, proyek tak dapat. Aku tak dapat komisi, perusahaan juga rugi. Tapi perusahaan nggak harus mengejar semua proyek. Nggak semua kontrak harus berhasil. Justru karyawan harus berusaha, agar tiap proyek perusahaan. Tiap kontrak berhasil, baru kita bisa dapat komisi.
Jadi kamu peduli proyek perusahaan? Atau komisimu sendiri? Aku peduli keduanya. Xiaochen, Kamu memang mata duitan. Betul, aku punya julukan si cinta duit, Memang benar. bos. Pak Cheng, minum dulu. Halo, Pak Deng. Jadi setelah evaluasi menyeluruh, menurutku kita kalau sibuk, kita bicara nanti saja. Proyek Jepang itu, siapa yang suruh kamu tolak? sudah kukatakan, pertama, proyek ini tidak cocok. Ada masalah. Kedua, menolak adalah tugasku. Nona Yan, Pak Deng, santai saja, duduk. Kita cuma ngobrol santai. Tidak usah buru-buru. Pak Deng punya banyak proyek besar. Pasti tidak tergesa-gesa untuk yang satu ini. Katakan, proyek kita ini macet di mana? Masalah persetujuan internal, tapi tenang saja. Aku terus mendesak. Aku paham. Sinli ini kemampuannya bagus, tapi terlalu sombong. Kurang kasih kesempatan ke yang baru. Sebenarnya proyek ini menguntungkan kedua belah pihak. Terus ditunda. Tidak ada gunanya, akhirnya malah gagal. Nona Yan ini muda dan berbakat, ku dengar. Proyek kita ini, Pak Cheng dan Pak Yao, Serahkan sepenuhnya padamu, ya? Pantas saja Sinli agak khawatir. Kalau sudah kamu yang tangani, berarti kamu wakil perusahaan. Benar kan? Hanya itu. Sekarang kamu paham kan? tidak apa-apa, kelebihanku yang paling besar adalah sabar dan baik hati. Kapanpun kamu siap untuk serius mendengarkan. Saya tidak keberatan mengulanginya lagi untukmu. Saya sudah memeriksa data yang kamu minta, baru saja dikirim ke emailmu. Ada apa? Ini adalah kontrak antara kita. Kamu bisa periksa dengan teliti syarat yang bisa saya berikan. Sudah saya berikan semua, saya benar-benar memiliki itikat baik untuk bekerja sama dengan modal Duohi. Dan selama periode ini, setelah berinteraksi dengan Nona Yan, saya merasa meskipun kamu masih muda, kamu sangat mampu. Hanya saja terus ditekan oleh beberapa orang, tidak bisa menunjukkan kemampuan dengan baik. Yang kamu kurang hanyalah sebuah kesempatan. Jika kali ini kerja sama kita berhasil, saya percaya Nona Yan pasti akan mengejutkan semua orang di modal Duohi. Tentu saja, untuk perusahaan teknologi Erisin kami. Kami juga tidak akan merugikan Nona Yan, kami akan memberikan untukmu secara pribadi. Jumlah sebesar ini. Beri saya 20.000. 200.000. Li Hui, Laporannya akan selesai segera. di mana Yan Xiaochen? Dia pergi ke teknologi Erisin, dia bilang untuk proyek ini. Dia pasti akan mendapatkannya. Dia diam-diam menemui desainer, tanpa sepengetahuan atasan langsungnya. Dan menyerahkan rancangan yang sudah diubah langsung ke pihak penyewa proyek tanpa izin. Brengsek. Benar-benar brengsek. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Yan Xiaochen, saya peringatkannya. Jangan pernah membuat keputusan sendiri tanpa izin. Maaf. Bagaimana? Tidak ada masalah kan? Saya sudah lihat. Syarat yang diberikan Presiden Deng memang sangat bagus. Saya percaya Presiden Cheng dan Presiden Kiao nggak akan sangat puas dengan itu. Nah. Tapi,
Tapi apa? Tadi kan Anda bilang tidak terburu-buru. Kenapa sekarang tiba-tiba menjadi set terburu-buru ini? Ini karena saya menghargai orang berbakat kan. Tapi bagaimanapun juga, saya percaya saya dan Nona Yan. Pasti akan bekerja sama dengan menyenangkan. Tapi meskipun saya tanda tangani kontrak ini, jika tidak ada stempel perusahaan, itu juga tidak berlaku. Jika kuasa wakil perusahaan bertindak dalam batas wewenang, maka itu tetap sah. Tekan apa tekan? Tidakkah kamu lihat ada kemacetan di depan? Pelanggan yang Anda hubungi sementara. Kalau kamu tanda tangan di sini saja, 200.000. Saya akan langsung minta mereka transfer ke rekening pribadi kamu. Pelanggan yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Silakan. Xiaoyu, mobil saya di Wonchuang Center. Di persimpangan pertama, cepat ke sini bantu saya bawa mobilnya pergi. Maaf, Presiden Deng. Tanda tangan ini, saya tidak bisa menandatanganinya. Nona Yan, apa maksudmu? Begini, Presiden Deng. Presiden Kiao menyerahkan proyek ini sepenuhnya kepada saya untuk bertanggung jawab. Tapi Presiden Sin masih atasan saya, jadi kalau saya mau tanda tangan kontrak apapun, saya harus dapat persetujuan dia. Saya tidak bisa melewati atasan saya. Nona Yan, orang yang melakukan hal besar harus tahu caranya berfleksibilitas. Menurut informasi yang saya dapat, menurut saya Nona Yan pastinya adalah orang yang Sangat paham cara berfleksibilitas dong. Kenapa tidak mengerti dalam hal ini? Apakah Presiden Deng sangat mengenal saya? Perusahaan kalian mau menyelidiki situasi perusahaan kami. Kalau begitu, apa perusahaan kami juga perlu mengenal sedikit tentang Kondisi mitra kerja kita dong? Kebetulan teman saya ada di Shenxi. Dengar sedikit cerita tentang Nona Yan sebelumnya. Makanya saya percaya Nona Yan adalah orang yang tegas dalam bertindak, punya pemikiran dan kemampuan. Baru saya percaya diri menyerahkan proyek sebesar ini kepada kamu. dan menurut informasi yang saya dapat, Dulu Nona Yan, ketika masih di Shenxi, juga pernah sembunyi dari atasan. Melakukan beberapa hal. Baru akhirnya keluar dari Shenxi. Jadi saya percaya Nona Yan pasti tidak akan menolak uang kan? Benar kan? Terima kasih atas apresiasi Presiden Deng. Tapi, saya tidak mau kehilangan pekerjaan saya yang sekarang. Lagi pula orang yang berwawasan, pintar dan juga punya kemampuan tidak akan tersandung 2 kali di lubang yang sama kan? Anda benar kan? Nona Yan, kamu tahu proyek ini? Berapa nilainya? Kalau kamu rasa 200.000 kurang, saya bisa berikan kamu 300.000. Dan harganya masih bisa dibicarakan lagi. Bisa? Bukankah itu CEO Sin dari Duohi Capital? Maaf, CEO Deng.
Telepon si Yosin, aku angkat dulu. Kenapa? Coba lihat HP-ku. Cepat. Si Yosin, si Yodeng lagi rapat di dalam. Aku sudah tahu. Dengan Yan Xiaochen dari perusahaan kami. Dia yang menyuruhku datang. Dia tidak memberitahumu? Yan Xiaochen, aku dapat kamu. Kenapa tidak diangkat? Kamu mau aku ambilkan untukmu? Terima kasih, si Yodeng. Terima kasih. Yan Xiaochen, 1 jam yang lalu, aku sudah memberitahumu, perusahaan sudah membatalkan. Kamu di proyek Erisin Technology ini. Tugas perwakilan, proyek ini, sudah resmi dialihkan ke Li Hui. Artinya, antara jam 2 sampai 3. Semua kontrak yang kamu tanda tangani tidak mewakili perusahaan. Aku baru lihat. Kamu mengerti? Mengerti. Si Yodeng, maaf, ini benar-benar memalukan. Perusahaan membuat keputusan seperti ini, kita tadi. Hubungan belum tanda tangan kontrak, kalau sudah. Juga batal. Apa maksudmu? Si Yodeng, maaf, aku tidak berharap. Karena masalah internal perusahaan kami mempengaruhi kerjasama kedua perusahaan kita. Bukan. Xin Li, kalian terus menunda-nunda. Benar-benar punya niat kerjasama? Kami tentu punya niat. Hanya saja kamu juga tahu, perusahaan kami selalu ada orang khusus yang menangani. Sekarang proyek ini sudah di tangan Li Hui. Artinya, aku atau Yan Xiaochen tidak bisa menandatangani kontrak apapun denganmu saat ini. Sayang sekali. Yan Xiaochen, perusahaan punya proyek lain untukmu. Kamu masih diam saja apa? Itu, maaf sekali, si Yodeng, semoga kita ada kesempatan kerja sama lain kali. Si Yodeng, seharusnya hari ini aku traktir makan. Tapi aku sudah ada janji malam ini, lain kali aja ya. Aku yang traktir. Dah, ayo pergi, Yan Xiaochen. Kenapa sih kamu nggak balas chat aku? Email yang aku kirim, udah dibaca belum? Aku tadi nggak perhatiin. Erisin main-main di laporan keuangan. Udah kubilang, jangan sok tahu. Sok pintar, sok berinisiatif. Yan Xiaochen, kamu pikir, siapa sih Deng Lishan itu? Dia kan terkenal licik banget. Dia pakai kamu karena kamu berbakat. Karena kamu bodoh, karena kamu gampang dikendalikan. Dia udah selidiki latar belakangmu sampai ke akar-akarnya. Langsung serang titik lemahmu. Berapa lama kamu main di dunia finansial? Berani bilang investigasimu lengkap? Kadang harus pakai otak. Aku tadi rekam semua percakapan aku sama dia. Jangan kira karena kamu nggak tanda tangan kontrak kali ini, berarti kamu nggak salah. Kalau bukan karena kamu, perusahaan nggak bakal kena krisis segini besar. Pulang, tulis laporan introspeksi. Oke. Kamu yakin nggak tanda tangan kontrak? Aku sumpah. Kertasnya aja nggak kusentuh. Nyaris bikin aku mati kaget. Sampai. Silakan, Xin Zong. Katanya, kamu nulis laporan introspeksi 5.000 kata?
Katanya bonusnya 50.000. Sakit hati ya? Kamu sakit hati, Sinli sakit perut. Kalian berdua cocok banget. Maksudnya apa? Kamu belum tahu caranya dia nanganin Luozong? Memang penyihir sih. Luozong itu. Nggak kuliah, dulunya cuci mobil, bicaranya kasar banget. Tapi kerjanya punya prinsip kuat. Proyek di tangannya, banyak perusahaan investasi incar. Dia sangat kagum sama Cheng Zong kita. Makanya lebih prioritaskan Duohi Capital kita. Tapi akhirnya, kan kita pilih Erisin. Dia langsung marah besar. Langsung cari Hongda Finance. Katanya mau tanda kontrak, Sinli muncul tiba-tiba. Langsung bawa kabur orangnya. Mau apa sih? Pak Luo, beneran Anda ya? Kebetulan banget. Minggir dulu. Mau apa sih? Depan sana, cari tempat pinggir Pak Luo, turunin dia. Oke, Pak Luo, lihat nih 2 hari ini. Saya nelpon belasan kali, sekretar bilang Anda sibuk. Ke kantor juga nggak ketemu di sini. Sungguh takdir. pinggir. Turun. Pak Luo, tolong kasih saya 2 menit. Maaf soal kemarin. Saya pengen minta maaf langsung. Hari ini saya bawa anggur. Semua di dalam anggur. Ngapain sih? Saya duluan ya. Dengar ya, saya udah biasa, jangan main-main. Hebat juga kamu. Pak Luo. Masih ada satu lagi. Jangan, ini. Dengerin saya. Ini cuma mau tunjukin kesungguhan Duohi Capital. Harap Anda kasih Duohi Capital. Satu kesempatan, pasti nggak ngecewain. Dek, udah, cukup jangan diminum. Nanti bahaya, berhenti minum. Udah. Cepat, buruan turunin dia dari mobil, cepat. Kamu kenapa sih? Pak Luo, saya belum pernah minum segini banyak. Perut sakit banget. Putar balik ke rumah sakit, apalagi? Lihat nggak sih hampir celaka, cepat. Oke kamu, Nona Sin. Sungguh bikin kesel. Sayang banget mau tainya. Cepat putar balik. Kamu jago. Pendarahan lambung Sinli itu beneran apa palsu? Palsu dong, bodoh amat, gimana, tetap merasa. Lau Luo lebih bisa diandalkan kan? Tentu saja. Menurut Anda, rencana kami cukup bagus kan? Bagus. Saya kagum pada Nona Sin, dia minum 2 botol Moutai di mobil saya. Langsung ke rumah sakit, saya hampir mati ketakutan. Ayo, posisi kami. Dia juga mesti membantu Anda yang sangat hebat. Tidak. Jauh lebih buruk dari Nona Sin. Semoga kita bisa bekerja sama lagi. Kerja sama jangka panjang. Shen Hou. Saya ingin bertanya, mengapa? Anda ingin bergabung sebagai sales di perusahaan kami? Dan, Apakah Anda mengenal pakaian perusahaan kami? Utamanya merek olahraga, targetnya pelanggan muda. saya ingin tahu, apa alasan Anda? Bisa memenuhi posisi ini? Karena sebelumnya, saya bekerja di perusahaan pakaian yang cukup mapan. Melakukan pekerjaan serupa, jadi untuk melakukannya. Bisa dibilang sudah terbiasa. Tunggu sebentar. Halo? Saya tahu. Saya akan pergi besok. Cuma pendarahan lambung, saya tahu batas saya. Tolong jangan ikut campur, ya? Sudahlah. Ayo,
Selamat atas penandatanganan kontrak Xinli. Selamat. Hari ini, ada acara gembira besar, bukankah kita harus mengundang Bos Cheng dan Bos Kiao untuk berbicara? Bicara dong. begini, proyek ini dialokasikan oleh Bos Kiao. Bos Kiao, silakan bicara. Menurut saya, jika harus merusak kesehatan sendiri, minum sebanyak ini, baru kontrak bisa ditandatangani. Kontrak seperti itu lebih baik tidak ditandatangani. Bos Kiao memikirkan karyawannya. Benar, benar, benar. Terima kasih kerja keras Bos Kiao. Baik, hari ini bir belum habis, tidak ada yang boleh pulang. Bagus. Ayo, duduk, duduk. Malam ini, siapa yang nyanyi lagu pertama? Xinli. Xinli, lagu pertama serahkan padamu. Xinli. Tenang. Bertahun-tahun bersamamu, tahu lagu apa yang kamu nyanyikan. Xinli. Lagu ini Adalah satu-satunya lagu bahasa Mandarin yang bisa saya nyanyikan dengan baik. saya ingin mempersembahkannya untuk Cheng Siwan. Bagus. Bos Cheng, bagaimana kamu mau menghadiahi saya? Ada apa? Saya tidak terlalu puas dengan komisi saat ini. Ayo. Ayo, Margaret. Kamu tahu apa yang aku inginkan, bukan ini. Ya benar, betul. Kamu juga tahu kan? Apa yang kamu inginkan, aku tidak bisa memberikannya. Betul sekali. Sudah pesan lagu belum? Pesan lagu berikutnya dong, cepat. Iya benar. Pandai yang pesan, jangan buang waktu. Kalau gitu kamu nyanyi saja. Ayo nyanyi. Kamu nyanyi dulu dong. Ayo. Ayo minum bareng, Bos Cheng sudah bilang. Malam ini semua boleh pesan sesuka hati. Semakin banyak semakin bagus. Bos Cheng yang bayar, malam ini kita tidak pulang sebelum mabuk. Oke, bersulang untuk Bos Cheng. Minum 1 gelas. Untuk Bos Cheng, ayo Bos Cheng, minum 1 gelas. Bos Cheng, ayo minum. 1 gelas untuk Bos Cheng. Untuk Bos Cheng, untuk Bos Cheng. Akhir pekan ini ada reuni teman kuliah. Kamu datang gak? Sebaiknya aku tidak datang deh. Sudah aku duga dari awal. Kamu di sini seru sekali. Selamat bersenang-senang ya. Baik. Sampai jumpa. Bos Cheng, Kenapa kamu kaku banget sih? karena aku tidak melakukan penyelidikan secara menyeluruh, hampir bikin perusahaan mengalami kerugian besar, jadi aku merasa agak menyesal telah mengecewakan kepercayaanmu. Xinli bilang pada saat itu kamu. Tidak menandatangani kontrak kan? Bukan ini kan alasan utama. Kenapa kamu menjaga jarak dengan saya sekarang? Karena hubungan saya dengan Xinli. Apa kamu juga berpikir Xinli adalah pacar rahasia saya?
Cerita cinta antar atasan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Memang tidak ada hubungannya denganmu. Kalau begitu begini saja, anggap kamu sedang mendengar cerita cinta temanku. Ayo. Sin Lee adalah mantan pacarku. Dia juga adik tingkat saya saat kuliah di Amerika. Beberapa tahun yang lalu aku minta putus dengannya karena alasan pribadi. Seperti yang kamu lihat sekarang. Kami adalah teman dan partner kerja yang baik. Orang yang pernah dicintai masih bisa bertemannya. Aku cuma ngomong asal aja. Kamu nggak perlu jawab aku. Mungkin cintanya nggak cukup dalam. Kata-katanya agak jahat nih. Iya ya? Mungkin kamu benar. Dulu aku nggak terlalu paham soal pacaran. Sama kayak kebanyakan cowok. Mikirnya pacaran itu cuma pelengkap hidup aja. Tapi kemudian aku sadar, di hidup ini banyak hal yang jauh lebih penting dari pacaran. Demi hal-hal penting itu, aku udah nggak ada waktu buat mikirin pacaran. Daripada ngerusak waktu orang lain, mending kasih dia kebebasan. Biar dia nemu yang lebih cocok. Itu bener banget. Tapi Pak Cheng, jangan-jangan Kak Sin Lee. Karena kamu perhatian ke aku, jadi dia punya. Tenang aja soal itu. Hubungan pribadi kita nggak akan pengaruhi penilaian Sin Lee atas kemampuanmu. Masih ingat yang aku bilang? Duohi Capital. Kenapa mau terima kamu? Waktu itu interviewer bilang, setiap orang harus punya kesempatan kedua. Interviewer yang mutusin terima kamu. Itu Sin Lee. Serius nih? Aku kira dia nggak mau aku masuk Duohi Capital. Awalnya dia tahu kamu di Shenxi. Nyelonong ngelewatin atasan, ngedengerin kebutuhan klien diam-diam. Suruh desainer ubah desain. Memang dia nggak setuju kamu bawa kebiasaan kayak gitu. Masuk ke Duohi Capital. Tapi setelahnya, ini termasuk noda karakter. Sayang banget, nilainya bagus-bagus. Kenapa mau gantikan orang ujian sih? Terus gimana akhirnya? Setuju nggak dia masuk interview tahap akhir? Ini kan masalah prinsip. Belum tentu. Setiap orang harus punya kesempatan kedua. Dia bisa saja nyontek, tapi milih jujur dan terbuka. Karena itu, menurutku, dia pantas dapat kesempatan lagi. Awalnya dia suruh kamu cari data. Meski kelihatannya gak sesuai, tapi tahu kenapa? Biar kamu yang baru masuk bisa lebih sabar. Tahu gak, di dunia finansial, kepintaran kecil gak guna. Yang penting kerja keras dan tulus. Dan, bikin proyek buat perusahaan emang penting. Tapi di dunia ini, ada hal yang lebih penting dari uang. Ayo minum. Iya. Aku beneran udah gak kuat. Ayo, kita minum satu gelas. Aku beneran gak kuat. Suka banget minum, meja penuh bir, ngapain rebut punyaku? Kamu udah banyak minum, jangan minum lagi. Urusanmu apa? Kamu, kasih ke aku. Lepasin. Kasih aku. Lepasin. 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 Kak Sin Lee, aku minta maaf atas sikapku yang terlalu kompetitif di proyek ini. Dan juga gegabah. Aku habisin. Xiao Chen, rupanya kamu jago minum ya. Kukira semua yang mau kamu bilang udah ditulis di 5.000 kata itu. Yan Xiao Chen, jangan coba-coba bawa dia pulang cuma karena dia mabuk. Dia punyaku.
Di sini dingin. Tutup dan sampai ini. Gak usah, gak usah, gak usah. Tutup aja. Ziwan, aku pusing banget. Antar aku pulang, ya. Kamu pulang gimana? Oke, udah cukup, kita bubar ya. Kita duluan ya. Terima kasih Pak Cheng. Terima kasih Pak Yao. Hei, kan kamu bilang rumahmu dekat rumahku, ya? Tolong anterin aku, dong. Oke, Dah, Kak Sinli, hati-hati di jalan. Dulu. Dah, Pak Cheng, kami pergi dulu ya. dah, pergi dulu. Dah, Kiaoyu, gimana kalau aku antar kamu pulang? Antar aja. Kamu bisa kan?